Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Indra Syafri tutup rapat pintu timnas U20 Indonesia untuk Marcelino Ferdinand. Begini alasannya. Seperti attitude, nilai-nilai kejujuran. Kasih kesempatan dulu ke anak-anak kita yang ada dalam negeri. Kita banyak kok pemain-pemain. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri menekankan bahwa tak akan memanggil Marcelino Ferdinand buat menghadapi turnamen Toulon. Hal ini disampaikan Indra Syafri setelah memimpin latihan timnas U20 Indonesia di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Mantan pelatih Bali United itu secara tak langsung menutup rapat pintu untuk Marcelino Ferdinand agar tak bergabung dengan timnas U20 Indonesia, walaupun saat ini mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut baru berusia 19 tahun, namun usia tersebut, pemain KMSK DINSE tersebut sebenarnya masih memiliki peluang main di turnamen Toulon. Turnamen Toulon sendiri merupakan ajang bergengsi yang diikuti banyak tim terbaik dari berbagai negara. Ajang ini bakal berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024 di Prancis. Tim asuhan Indra Syafri dalam turnamen ini dipastikan bergabung bersama Italia, Panama, Jepang, dan Ukraina. Turnamen ini sebenarnya memiliki regulasi yang hanya boleh diikuti oleh pemain berusia di bawah 22 tahun. Melihat itu, tentu saja Marcelino masih memiliki peluang membela tim merah putih di turnamen Toulon. Akan tetapi, Indra Syafri dengan tegas mengatakan bahwa untuk tampil di turnamen Toulon ini ia memberi batasan. Ia menekankan bahwa timnas U20 Indonesia saat ini banyak dihuni pemain kelahiran 2001, 2002. 2003, dan 2005. Untuk itu, saat menghadapi turnamen Toulon nantinya ia hanya akan tetap mengandalkan para pemain yang saat ini memperkuat timnas U20 Indonesia. Oleh karena itu, ia tak akan memanggil Marcelino Ferdinand untuk menghadapi turnamen Toulon. Indra juga menilai bahwa Marcelino sudah tak bisa membela skuad Garuda Nusantara. Marcelino sudah nggak bisa, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Saya sama dengan Toulon turnamen pertama yang kita ikut, yang kita satu grup dengan Brasil waktu itu kan kita U19 dan mereka, Brasil, U22, ucapnya. Hal ini karena Indra juga ingin melihat perkembangan para pemain muda lainnya. Pasalnya, pelatih asal Sumatera Barat itu ingin juga memanfaatkan turnamen Toulon ini sebagai ajang seleksi pemain timnas U20 Indonesia juga. Tentu saja ini dilakukan karena Indra ingin membentuk tim terbaiknya. Apalagi, timnas U20 Indonesia ini tengah dipersiapkan untuk menghadapi turnamen penting nantinya seperti Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk itu, selain menyeleksi 7 pemain keturunan di turnamen Toulon, ia juga akan menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang permanasan buat timnas U20 Indonesia sebelum menjalani perjuangan panjang. Ini juga kita pergunakan dan kita sepakat dengan PSSI. Kita pergunakan ajang ini untuk uji coba timnas U20, tuturnya. Indra Syafri sebut Como bisa menjadi wadah bagi pemain diaspora timnas Indonesia U20. Para pemain diaspora yang berencana dipanggil ke timnas Indonesia U20 bisa bermain di klub milik pengusaha Indonesia di luar negeri. Hal tersebut dikatakan oleh Indra Syafri. Beberapa waktu lalu, Indra Syafri mengunjungi Belanda. Di sana, arsitek berusia 61 tahun itu menemui 7 pemain diaspora yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20. Ketujuh pemain tersebut adalah Jens Raven, Sevi Wolstra, Maurice Mohinoke, Kayesh Mons, Dion Marks, Sacha Deikton, dan Delano Arts. Indra Syafri juga berjumpa dengan orang tua para pemain. Satu di antara yang saya sampaikan kepada pemain dan orang tua pemain yang ada di Belanda, kalau para pemain nanti bisa bermain di klub-klub milik orang Indonesia, ujar Indra Syafri dalam latihan timnas Indonesia U20 di Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Mei 2024. Indra Syafri menyinggung Como 1907, klub yang baru promosi ke Serie A untuk musim depan dan dimiliki oleh grup Jarum pimpinan Michael Hartono and Robert Budi Hartono. Indra Syafri juga menyebut Brisbane Roar, kesebelasan Australia yang dipunyai keluarga Bakri sejak 13 tahun lalu dan pengoleksi 3 gelar kasta teratas kompetisi negeri Kanguru pada 2011, 2012, dan 2014, termasuk Como 1907 karena ini menjadi daya tarik promosi ke Serie A. Selain itu, di Australia ada Brisbane Rovers. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar, jelas Indra Syafri. Indra Syafri bakal menjajal kualitas ketujuh pemain itu dalam turnamen Toulon 2024 pada 3 hingga 16 Juni 2024 di Prancis. Jika memuaskan, Kayesh Mons dan kawan-kawan akan dinaturalisasi, kami bersyukur dengan adanya turnamen Toulon 2024. Kalau tidak ada, kami sebenarnya berencana menggelar training camp di Belanda sekalian mencari pemain keturunan lain, ucap Indra Syafri. Saya sudah tanya ke PSSI, apakah mereka memungkinkan untuk bermain di turnamen Toulon 2024. Tapi apabila tidak bermain di turnamen itu, minimal 1 minggu saya bisa melihat kualitas mereka, terangnya. Pelatih Irak tolak tawaran untuk latih Korea Selatan jelang lawan timnas Indonesia. Korea Selatan tertarik mendatangkan pelatih asal Spanyol tersebut untuk menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat usai gagal berprestasi di Piala Asia 2023. Kabar tersebut pertama kali disiarkan oleh Win dan membuat publik Irak heboh. Pasalnya, pelatih asal Spanyol tersebut sukses membawa Irak berbicara banyak di kompetisi internasional. Di bawah tangan dinginnya, Irak sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara grup B dan mengalahkan Jepang di fase grup. Selain itu, Irak juga sudah mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai mengantongi 4 kemenangan beruntun di putaran kedua. Situasi tersebut membuat Irak berpeluang untuk bisa merebut 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas dari Spanyol, mendapat perhatian besar dari Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, karena ia secara resmi dihubungi oleh mediator yang diakreditasi oleh Asosiasi Sepak Bola Korea, kata sumber yang dilaporkan oleh Win. Ketertarikan ini mendorong Federasi Irak untuk juga menghubungi pelatih dan menekankan pentingnya dan mematuhinya untuk menyelesaikan proyeknya dengan Federasi Irak dan mencapai kualifikasi untuk Piala Dunia 2026. Ketika federasi menghubungi Jesus Casas untuk memperbarui dukungan dan menjadikannya merasa bahwa dia penting bagi mereka, ujarnya, Irak kini tinggal menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam pada 6 dan 11 Juni 2024 di 2 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, dalam pemberitaan di Win. Sang pelatih dikabarkan telah menolak permintaan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Jesus Casas menolak segala penawaran untuk menjadi pelatih Korea Selatan untuk saat ini, ex-asisten pelatih timnas Spanyol periode 2018 hingga 2022 tersebut ingin fokus membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026. Dia baru memikirkan tawaran berikutnya jika kontraknya bersama timnas Irak sudah berakhir. Casas memikirkan tawaran Korea Selatan. Memang, dia membuat keputusan untuk melanjutkan dengan Federasi Irak dan menghormati kontraknya dengan tim untuk melanjutkan perjalanannya menuju Piala Dunia 2026, tulis laporan dari winwin.com. Casas menolak tawaran Korea Selatan untuk saat ini. Jesus Casas akan menolak tawaran lain yang diberikan kepadanya saat ini, karena dia ingin menyelesaikan misinya bersama tim nasional Irak semaksimal mungkin. Ketika kontraknya berakhir, dia akan memikirkan tawaran yang tersedia dan kemudian dia akan menentukan tujuan berikutnya setelah tim nasional Irak. Casas memberitahu agennya bahwa dia hanya fokus pada pertandingan Irak pada tahap saat ini dan bagaimana mempersiapkan tahap menentukan kualifikasi Asia untuk Piala Dunia, sambil
menunjukkan bahwa pelatih tidak akan mendengarkan tawaran apapun di babak ini. Untuk saat ini, tutup laporan winwin.com, meski Irak sudah mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim asuhan Yesus Casas belum bisa dipastikan menjadi juara grup. 1 poin dari 2 laga sisa sudah bisa memastikan status sebagai juara grup.